Sebuah bengkel las di kawasan Holis, Bandung hangus terbakar. Polisi tetapkan 4 tersangka yang melakukan pengerusakan mobil polisi saat May Day. Seorang calon jamaah haji asal Indramayu gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran sakit dan mengalami demensia. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, sebuah bangunan bengkel las yang berada di kawasan Jalan Holis, Kota Bandung, ludes terbakar pada Selasa siang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seperti inilah video amatir warga yang merekam kebakaran bengkel las yang berada di kawasan Jalan Holis, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Selasa siang kemarin. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar, kobaran api terus membesar dari bagian dalam bengkel tersebut. Para petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Ternyata yang terbakar ini sebuah bengkel las yang mana pemiliknya penyewanya Pak Hendra Gunawan, pemilik gedungnya Pak Ook kalau nggak salah. Asal mula kebakaran menurut saksi tidak pasti asalnya dari mana, cuman api sudah terlihat besar di lantai 2. Saksi berada di lantai 1 sedang melakukan pengawasan. Petugas damkar dan kepolisian masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, seorang pelajar SMA negeri meninggal dunia setelah motor yang dikendarainya ditabrak dan terseret mobil hingga 80 meter. Sebuah mobil hitam menabrak sepeda motor di kawasan persimpangan Jalan Anggrek, Kota Bandung pada Selasa sore kemarin. Sepeda motor yang dikendarai pelajar SMA ini sedang berhenti saat lampu merah, lalu ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil dan terseret hingga 80 meter. Akibatnya, pelajar tersebut meninggal dunia. Tak hanya motor yang ditabrak, kecelakaan lalu lintas ini juga melibatkan 2 mobil lainnya. Perempuan yang mengemudikan mobil tersebut saat kejadian masih syok dan belum bisa dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Yang nisan hitam ini menabrak sepeda motor, terdorong ke depan sekitar 80 meter, kemudian menyerempet Alphard sama HRV yang dari arah berlawanan, dan terakhir pick up ini. Ya. Kondisi pengemudi yang nabrak gimana Pak? Karena tadi kan sempat di masih shock belum bisa dimintai keterangan. Oke. Salah satu saksi yang juga dibonceng oleh korban mengatakan dirinya sempat melompat ketika mobil dari arah belakang menabrak motor yang dikendarai bersama korban dan hanya mengalami luka ringan. Lagi lampu merah kebetulan, terus ada mobil ngebut dari belakang langsung ngebruk bagian belakang motor. Nah, saya kebetulan langsung loncat karena otomatis motor juga loncat. Nah, untuk korban yang ini keseret terus hingga kurang lebih 50 meter sampai sini. Teman itu deh tadi? Iya, saya tadi dibonceng sama teman saya ini. Berarti ada posisinya di lampu merah udah berhenti? Udah berhenti, ya. Langsung ada sekitar 10 detik langsung ada mobil nabrak dari belakang. Pengemudi mobil sudah dibawa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan.
Sementara itu korban meninggal dunia langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tim Liputan Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Saudara, sejumlah warga di Tagok Apu, Kabupaten Bandung Barat menyambut baik rencana reaktivasi jalur kereta api Cipatat Padalarang. Warga menilai menggunakan kereta api lebih murah dan tidak terkena macet. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membahas wacana reaktivasi 5 jalur kereta api bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KAI di Gedung Pakuan, Bandung. Salah satunya reaktivasi jalur kereta api Cipatat Padalarang sepanjang 17 km. Stasiun Tagok Apu yang merupakan bangunan cagar budaya ini dinonaktifkan pada tahun 2013. Dede, warga di Tagok Apu Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, menyambut baik rencana reaktivasi jalur kereta api Cipatat Padalarang. Kang, ini terakhir beroperasi itu di tahun berapa? Beroperasi itu kira-kira 10 tahunan, 12 tahun, 10 tahunan, udah lama. Udah lama. Ya. Akang sebagai warga di sini sudah berapa lama tinggal? Di sini asli orang sini. Oh, asli orang sini. Berarti dulu memanfaatkan kereta ini kan? Iya. Dan dengan rencana pengaktifan kembali itu, tanggapan pribadi, setuju, senang, bahagia? Setuju aja. Setuju aja. Warga berharap reaktivasi jalur kereta api Cipatat Padalarang segera direalisasikan agar membantu perekonomian dan menggunakan kereta api lebih murah dan tidak terkena macet. Ahmad Fadillah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, Lisa Mariana mengajukan gugatan ke Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, perseteruan selebgram Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus berlanjut. Senin kemarin, Lisa telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung terkait status anak Lisa hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung membenarkan adanya perkara gugatan perdata atas nama penggugat Lisa Mariana Presley terhadap tergugat Muhammad Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Perkara gugatan perdata baru didaftarkan hari Senin 5 Mei 2025 dengan nomor 184-PDT-25-25-PN Bandung dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Kepala Humas Pengadilan Negeri Bandung membenarkan adanya gugatan tersebut. Perkara ini nantinya akan menjalani tahapan persidangan dengan mempertemukan dalam mediasi antara dua pihak. Kita panggil para pihak dulu. Kalau para pihak itu antara pengetahuan hadir, baru kita menentukan mediatornya ya. Apabila tidak hadir, salah satu tidak hadir, maka kita tunda lagi buat pemanggilan. Pengadilan Negeri telah menunjuk majelis hakim dan hakim anggota. Sidang pertama akan dimulai tanggal 19 Mei mendatang. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Polda Jabar tetapkan 4 tersangka yang melakukan pengerusakan mobil polisi saat aksi unjuk rasa May Day. Dan semua tersangka bukan dari kalangan buruh. Beginilah video yang sempat viral di media sosial. Aksi 4 tersangka saat melakukan pengerusakan mobil dinas polisi. Dari hasil pendalaman dan penyelidikan serta barang bukti yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, 4 pelaku pengerusakan dan pembakaran mobil dinas polisi saat peringatan May Day di kawasan Cikapayang, Kota Bandung berhasil ditangkap. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, mereka mempunyai peran yang berbeda-beda.
Kapolda menegaskan kelompok anarkis tersebut bukan dari kalangan buruh. Beberapa hari yang lalu telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. 3 orang kita tetapkan sebagai tersangka pengerusakan dengan peran-perannya yang berbeda, dan 1 orang kita terapkan dengan ada di lokasi dengan membawa senjata tajam dan sebagainya. Selain mengamankan 4 orang tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam, batu, sepatu, serta atribut baju serba hitam, serta barang bukti lainnya. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, penjualan toko perlengkapan haji di Kota Bandung mulai meningkat. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, seorang calon jamaah haji asal Indramayu gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran kondisinya sakit dan mengalami demensia. Calon jamaah haji atau CJH Marpuah asal Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu ini terpaksa gagal berangkat haji ke Tanah Suci. Pasalnya, kondisinya sakit dan mengalami demensia atau pikun, di mana kondisi secara medis yang bersangkutan mengalami penurunan kemampuan berpikir dan mengingat, serta biasanya memburuk secara progresif. Menurut Kepala Kemenak, hasil pemeriksaan tim kesehatan menyatakan kondisi calon jamaah haji asal Desa Santing mengalami demensia dan kondisinya sakit. Tidak berangkat jamaah haji itu adalah salah satunya ketentuan ada istitoah. Istitoah kesehatan itu yang paling berhak, yang paling berwenang adalah dari dokter. Kemarin jamaah tiba di embarkasi, kemudian diperiksa dokter bahwa 1 jamaah dari Indramayu itu sudah kategori demensia yang dikategori tidak istitoah untuk berangkat jamaah haji. Dengan gagal keberangkatan calon jamaah haji tersebut, bisa digantikan oleh keluarga dari calon jamaah haji tersebut untuk berangkat haji ke Tanah Suci. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Seiring dimulainya musim haji, saudara, penjualan di toko perlengkapan dan oleh-oleh haji di Kota Bandung mulai meningkat. Produk yang banyak dicari diantaranya baju ihram hingga aneka jenis kurma dan kacang Arab. Memasuki musim haji, sejumlah perlengkapan serta oleh-oleh haji di Kota Bandung mulai ramai pemesan. Di salah satu toko yang terletak di kawasan Inhofe Tank, pembelian perlengkapan haji seperti baju ihram, gamis, hingga peci dan sajadah sudah mengalami peningkatan. Pengelola menyebut peningkatan pembeli terjadi sejak Ramadan hingga musim haji tiba. Perlengkapan yang memang kemudian ini adalah salah satu kebutuhan yang paling mutlak. Ada juga makanan yang memang paketan 4-in-1, ada 5-in-1 yang memang kebanyakan dari masyarakat kita memiliki tradisi untuk bagi-bagi dan pengen yang lebih ringkas, yang lebih simpel dan sederhana. Berbagai perlengkapan haji seperti baju ihram dijual mulai dari Rp145.000 hingga Rp500.000, tergantung bahan serta ukuran. Sementara untuk peci dan sajadah dijual mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Tak hanya perlengkapan haji, aneka jenis oleh-oleh haji juga banyak dipesan.
aja oleh-olehnya? Aku lagi beli kurma sih sama kacang Arab, biar nanti juga begitu pulang dari hajian udah tinggal langsung dibagiin sama tetangga dan keluarga. Kehadiran toko oleh-oleh dan perlengkapan haji memudahkan para pelanggan untuk berbagi kurma, air zam-zam kepada kerabat dan tetangga tanpa perlu membawanya sendiri dari tanah suci. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.